Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para sahabat semuanya, sedulur, ikhwan fillah, saat ini sebelum mana coba? Allah. Sebelum saya menjelaskan, mohon maaf ini, saya menjelaskan tentang bagaimana cara menangani orang kesurupan. Terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk kesembuhan para ulama, para kiai, para pendakwah, para dai yang mereka sedang berjuang melawan penyakit mereka, karena mereka terkena wabah virus COVID-19 ini, seperti Syekh Ali Jabir, Hakim, Ustadz Yusuf Mansur, dan Buya Said Akil Sirot. Dan mudah-mudahan mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah virus ini, karena kita nelongso ya, prihatin karena akhir zaman ini banyak kiai, para habaib, para masyayikh, para gawagis, para gus yang mereka meninggal dunia mendahului kita. Mudah-mudahan yang terkena wabah COVID-19 ini benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring doa ya, kita baca Fatihah dulu ala hadiniyah, dan panjenengan semua ya, panjenengan semua juga semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para sahabat semua, jera dimanapun berada, atau para kawan-kawan subscriber atau para subscriber ya di YouTube saya ini, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Pemalang, ini menuju ke Tegal, nanti ke selatan lewat Banyumas, halo kawan-kawan Banyumas, dan ke Majenang, Cilacap, halo kawan-kawan Cilacap, menumpang lewat para sworker di Cilacap, dan kita akan ke PCNO Kabupaten Pangandaran. Jadi kita ini bulan ini kita di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Insya Allah Nusa Tenggara Barat, Ruqyah Swaja An-Nahdiyah atau CRA ini akan hadir di NTB pada bulan Januari 2021. Kita sedang lagi konsolidasi dan komunikasi dengan pengurus wilayah NTB, PWNU NTB. Baik, adapun jadwal saya di Jawa Barat ya, insya Allah nanti hari ini itu di Pangandaran, besok di Pangandaran, kemudian di Banjar, Tasikmalaya, kemudian istirahat di Garut, Sumedang, Kota Bandung, dan Bandung Barat, KBB, Cianjur, dan Sukabumi. 9 kota akan kita kunjungi insya Allah. Dan saya mohon maaf view-nya agak kurang bagus karena di belakang saya ini ada kayak gudang, kardus. Baik, pada kesempatan video kali ini saya ingin membagi part-part ya, karena untuk membantu para praktisi ruqyah yang pemula yang baru ikut pelatihan kemarin ini, banyak yang mungkin masih bingung. Oleh sebab itu saya melanjutkan materinya itu melalui online di YouTube saya, supaya kalian tidak terkena biaya. Karena kemarin saya tanya, panjenengan suka yang bayar atau yang gratis? Katanya suka yang gratis. Ya udah, tonton saja video saya.
Jadi kalau mereka bayar terus, kasihan yang di pedalaman-pedalaman itu mereka bayar lagi ya. Dan mereka umat Rasulullah SAW yang memang membutuhkan ilmu. Jadi saya pada pembahasan kali ini saya akan membagi 3 bagian ya. Pertama, cara menangani kesurupan ya. Kesurupan bukan abreaksi ya. Beda antara abreaksi dan kesurupan. Abreaksi itu adalah gejala psikologi seseorang ketika perasaan-perasaan trauma dan seterusnya, alam bawah sadarnya ketika bergejolak. Jadi ini yang saya maksud kesurupan karena faktor gangguan non medis. Kalau cara membedakannya ini kesurupan atau abreaksi cukup lihat di video-video saya sebelumnya, itu insyaallah sudah lengkap. Nah, pada materi kali ini akan saya sampaikan cara menangani kesurupan. Part pertama itu tentang catatan-catatan. Yang kedua adalah cara menangani kesurupan yang prakteknya ya, praktek cara menangani kesurupan. Dan yang ketiga adalah cara efektif paling cepat penanganan kesurupan dalam mungkin hitungan menit lah kalau jinnya bandel. Jadi part ketiga nanti saya buat 3 part ya. Saya mohon maaf jadi kalau panjenengan mungkin keberatan ini kok partnya banyak sekali ya, silahkan nebeng nempel di wifi-nya tetangga biar gratis. Yang penting harus ditata niatnya ketika nonton di YouTube saya ini, niatkan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu. Baik, untuk part pertama yaitu catatan-catatan. Sebelum catatan-catatan saya baca atau saya jelaskan, saya ingin absen dulu. Hamim Rofiki. Oh ya, assalamualaikum Hamim. Wah, ini CT opo menurut kabeh le. Kalau kategori B supaya jadi A bagaimana? Oh, kategori A, B supaya jadi A ya ruqyah mandiri. Itu di YouTube saya ada caranya itu. Sampean lihat bagaimana cara supaya B jadi kategori A. Begitu ada itu. Dan saya juga kategori B kadang-kadang. Jadi kategori ya, bukan nilai. Ini saya perlu klarifikasi. Al-Faidi nggih sami, Mbah Badar Wansing hadir. Oh ya, Mbah Badar. Siapa lagi nih? Ada dari Batu Marta itu mana? Saya tidak tahu. Maaf, saya mau tanya tentang ruqyah. Apakah pasien harus datang ke rumah Gus? Tidak harus, di setiap cabang itu ada. Monggo mawon, silahkan berobat kita gratis, sukarela biaya. Apapun kasusnya, kreseklah solusinya, tidak usah khawatir. Assalamualaikum Kiai, salam dari saya Pinggan Akbar, nanti PC Jakarta Selatan. Oh ya, Jakarta Selatan. Tiap malam ada energi besar datang sampai ke kamar hingga susah tidur. Oh ya, jangan lupa diadani kamarnya ya. Waalaikumsalam, mudah-mudahan sehatkan Allah. Praktek doa manjur, iya manjur lah wong itu. Kok manjur Gus? Ibu pada yang tanya Gus, saya praktekkan manjur lah. Wong memang saya nggak main-main kok. Dikira saya main-main, memang serius. Jadi daripada sampean bayar, Surabaya, ayo salam Mbakmu. Baik, kita sudah absen, kita lanjutkan. Yang pertama catatan-catatan. Perlu diketahui cara penangani gangguan gaib. Jadi yang saya maksud ini adalah gangguan gaib ya. Kita ini baca Al-Quran untuk orang kesurupan, itu sebenarnya ya, catatan pertama yang harus dicatat adalah kita ini membaca Al-Quran kepada bangsa jin itu bukan untuk membakar ya, bukan untuk membakar, menyiksa atau menyakiti. Maka kalau ada seorang peruqyah, ya saya akan bakar kamu, itu sebenarnya bukan bakar. Jadi niatnya harus bukan bakar atau menyiksa, bukan, tidak boleh. Jadi niatnya apa? Niatkan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasul itu juga pernah membacakan Al-Quran pada jin, dan yang niatkan adalah taat kepada Allah jin. Catatan yang pertama. Selanjutnya, apa bedanya ini kesurupan atau abreaksi? Yang paling mudah adalah
diagnosa. Jadi diagnosa dulu. Kalau dia sering lupa rakaat sholat, was-was dan suka marah, ya itu mungkin ya itu memang gangguan gaib, dan itu yang infokan Nabi, bukan orang psikologis atau orang hipnoterapi, tapi Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, jadi sebelum proses ruqyah kan ada diagnosa tuh. Tadi kalau dia itu psikologisnya kuat, maka kalau dia menjerit, mencengkram, itu bukan jin, tapi lebih cenderung ke trauma ya, baik trauma secara lingkungan, tekanan batin, tekanan orang tua dan seterusnya. Makanya kemarin kita lihat baik-baik cara saya menangani orang kesurupan frontal di Lebak kemarin ya. Ada santri puluhan lah, itu santrinya kan nangis semua, nangis semua. Saya cuman tidak tarik, saya tidak narik, cuman relaksasi, tarik nafas, keluarkan dari mulut, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Nah begitu, itu kalau abreaksi ya seperti itu. Jadi tidak perlu di membakar ayat siksa terus, tidak usah, cukup tarik nafas, relaksasi. Nah, tapi kalau yang dimaksud jin itu ya ada caranya, nangani sendiri, tidak segampang nangani orang yang abreaksi. Kalau abreaksi mah diamin aja kan, tarik nafas, keluarkan, dia akan istighfar terus sembuh insya Allah. Tapi kalau gangguan gaib enggak, karena itu memang dari jin, bukan dari psikologi seseorang. Nah, tadi sudah saya ajarin cara ngeceknya ya. Sudah, kita anggap sudah selesai cara ya. Keluhan paling gampang itu kalau dia keluhannya kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas, ya mungkin sihir, cari bukulnya. Kalau ketempelan ya sakitnya di depan, sakit gigi, dada sesak, sering melihat jin, ketempelan atau lain sebagainya, itu biasanya ketempelan. Oke. Nah ini yang paling sulit itu ain. Jadi nanti sebenarnya pengen saya jelaskan ain panjang lebar, tapi karena waktu ya. Sekarang selanjutnya adalah catatan menangani orang kesurupan. Ini yang paling penting ya. Tidak usah pelatihan lagi, lanjutan, tidak usah, cukup dilihat di YouTube saya. Bagi para praktisi yang baru mengikuti pelatihan ya, kita dari mulai Desember kemarin sudah ada 3.000 praktisi baru. Karena saya nyetak buku habis 3.000 pada bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan 3.000 habis. Baik, ada catatannya. Yang pertama, kalau nangani misalkan ada orang kesurupan nih, tapi kamu harus tahu tuh kesurupannya sebab apa. Jangan asal. Caranya bagaimana ya? Misalkan ini kesurupannya kenapa? Kamu ruqyah kek, atau dia tiba-tiba datang, kamu ketemu di jalan terus dia kesurupan atau gimana? Kan begitu. Harus diagnosa. Kalau memang itu dia kesurupan sebab kamu ruqyah, kan sebelumnya harus kamu diagnosa itu ketempelan, sihir atau ain. Kalau dia jinnya adalah kodam, itu dia akan terikat kan? Maka tawarkan ke dia, kamu tidak jahat, saya ini tidak jahat pada kamu, saya ingin bantu kamu ini diperintahi dukun, kamu ini jin sakti. Jadi kita puji-puji dulu lah, kenapa kamu mau diperintah dukun? Saya mau bantu kamu. Udah, kamu kan diikat. Kenapa diikat? Ini karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min syarrin nafasati fil uqad. Jadi ketika dukun itu meniup sesuatu, ya kan, misalkan di minyak, di rumahnya, atau ada foto pasien, terus dirapeli dengan rapelan bacaan, ditiup, maka secara otomatis jinnya itu dari mana? Jinnya ya tergantung, bisa jadi sekitar rumahnya itu ketarik ke minyak tersebut, kemudian secara gaib terikat, maka jin itu akan masuk melalui mana, misalkan foto ya, maka kepala yang kena ini, santet ini akan pusing. Nah, jinnya nanti kalau kesurupan dia akan terikat secara gaib. Maka kalau memang yang kesurupan itu bukan jenis ketempelan tapi santet misalkan, maka kamu tawarkan, akan saya tawarkan, kamu mau enggak saya lepas ikatanmu,
Mau. Nah, kamu bacakan kaf ya ain shad begitu. Tes. Mohon maaf. Ini suara saya jelas enggak ini? Halo, suara saya jelas enggak? Nanti saya nih. Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Baik. Cara menangani kesurupan yang jelas, yang pertama, kamu harus ngedolkan mentalnya jin, karena permainan otoritas dalam pertemuan dengan jin ini penting. Jadi kamu permainan otoritas artinya apa ya, mengedonkan mentalnya jin gitu, karena memang jin itu di bawah manusia. Kita kan khalifah, pengganti dari Banul Jan. Maka secara fitrahnya memang manusia lebih mulia daripada jin. Maka dengan kemuliaan itu kamu ngomong aja kepada dia, kamu percuma kamu ngelawan saya, nggak akan mampu kamu, begitu. Jadi intinya mentalnya si jin ini harus didonkan dulu. Kamu percuma nyerang saya, ini saya teman-teman saja kamu ngelihat saya sudah begini, harus begitu. Ini bukan berarti kita sakti atau sombong, tapi tidak boleh kita ini sombong ketika ketika berhadapan dengan jin, itu tidak boleh. Jangankan pada jin, yang orang kafir aja kita nggak boleh sombong, kan begitu. Innalillahi. Dan selanjutnya apa kalimatnya untuk mengedonkan jin ini supaya tidak melawan. Semisal begini, "Hei jin, kamu percuma kamu ngelawan aku. Percuma kamu ngelawan aku. Misalkan kamu bukan kelasku lah." Begitu. Pokoknya hatimu nggak boleh sombong, sama sekali nggak boleh sombong. Percuma. Kan makanya kamu kan sering lihat saya kan, kowe kok ngate ngelawan kiai iki karepmu piye? Wong kowe karo dukun kalah kok. Lah dukun karo kiai nyantet gak iso. Lah seperti itu. Itu karena sudah saya uji coba bahwa jin itu memang penakut. Sebagaimana perkataan Imam Mujahid, innahum yuhabunakum kama tuhabunahum. Lah kenapa jin terlihat ganas? Karena kamu takut. Jadi ketika kamu berhadapan dengan jin, kamu harus berusaha menampakkan kamu ini berani, begitu. Jadi dia ini melihat wajah kita, dia tidak bisa melihat hati kita. Sungguh tidak bisa. Maka panjenengan cukup lihat jin, kamu kalau melawan saya, kamu akan semakin lemah, kekuatanmu semakin hancur, mesti kamu akan saya ambil, misalkan begitu. Nah, bilangan sebegitu. Jadi yang pertama cara penanganan adalah melemahkan mentalnya si jin tersebut. Jadi kamu nggak usah takut wajahmu, biasa aja, jangan kok kayak kasino. Kamu melongo sambil pegangin kaos, sambil pegang perempuan, bu ada kesurupan ya jinnya tambah garang begitu loh bro. Kamu ini kok kadang-kadang kok nggak pernah kesurupan. Kadang ya tanya, ini nggak jauh-jauh nih sopir saya sendiri juga begitu, malah bingung karena ada orang kesurupan langsung nelpon. Jangan begitu, kamu harus ngelawan, beranikan diri, begitu loh. Itu yang pertama. Yang selanjutnya untuk menangani kesurupan, ini catatan ya. Jadi catatan yang kedua adalah jaga jarak. Jadi jangan sampai kita ini kalau bisa, kalau cara menangani orang kesurupan yang kalau kita belum ahli, ini saya sarankan jangan di depannya yang kesurupan. Kenapa? Karena kalau kita di depan yang kesurupan, kemudian dia ini misalkan kodam orang tua, itu kan biasanya dia jaga tuh, itu energinya kuat itu. Dan nanti kalau dia khawatirnya, dia langsung tiba-tiba mukul pak begitu. Nah kamu yang malu begitu loh. Bukan masalah kamu mati atau enggak sampai mati, cuman kamu malu begitu aja. Tiba-tiba kamu kopiahnya sambil bawa serban ganteng ya kan, tewampan, tiba-tiba dipukul jin cepak tuman kan, begitu kan kamu yang malu kan begitu. Makanya kalau nangani orang kesurupan itu jangan terlalu dekat, jaga jarak kan begitu. Terus posisimu jangan sampai di depannya, kalau bisa, kecuali kalau kamu sudah pakar ya, maksudnya sudah terbiasa. Ini mungkin sudah tahu, bisa deteksi, wah jinnya ini tingkat RT ini
nggak gampang begini. Lah kamu di depannya sambil mentilik ini begini aja boleh. Tapi kalau kamu masih bingung, ragu, maka ya nggak usah di depannya. Caranya di samping atau di belakang, begitu ya. Jangan sekali-kali di depannya. Itu catatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini jangan kayak di TV-TV, yaitu upayakan yang kesurupan tidak dalam posisi berdiri. Kalau dia posisi berdiri, khawatirnya nanti ya kan dia akan kabur. Kamu lihat di TV-TV, di Trans TV, di mana itu kan kabur dia. Kenapa? Karena kita ini membiarkan si sosok ini, si jin yang kesurupan ini si jin ini berdiri, makanya dia kabur, lari, pegang sesuatu. Bahkan dulu saya pernah di Pasuruan itu ada palu, dia itu mau ngambil palu, begitu. Tapi alhamdulillahnya sebelum ngambil sudah tahu. Makanya jangan, saya kan bilang ini kalau si yang kesurupan ini dia berdiri, langsung kamu apa ya, jegal itu bahasanya, kamu jegal gitu. Kamu pokoknya bagaimana supaya dia posisi duduk atau posisi terlentang. Jangan kayak di TV-TV loh ya. Nanti kamu malu lah kalau tidak tuntas-tuntas. Kenapa? Karena jin ini kamu nggak ngerti ya. Jin ini kebanyakan yang nyurupi orang itu jin-jin jenis, kalau dia keluhannya di kepala pusing ya, itu jin angin. Lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jin itu ada yang jin toyar yang punya dia punya sayap terbang. Nah dia itu kelemahannya semakin dekat tanah maka dia akan cepat sadar. Makanya kalau dia posisi berdiri kamu langsung serempet dia biar terlentang atau posisi duduk, itu lebih mudah daripada dia posisi berdiri. Posisi berdiri kok didiamin, ya nanti dia mukul, nendang dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang ketiga. Yang selanjutnya, yang keempat, catatan untuk menangani orang kesurupan ini adalah kamu minimalisir sentuhan kepada yang pernah kesurupan. Jadi kalau kamu, walaupun sesama lelaki, saya ulangi, walaupun sesama lelaki. Saya pernah ditanya orang, Gus ini saya habis ngeruqyah, ya Puslapo, ini saya habis ngeruqyah loh mas. Nah ini salahmu, kamu dipegang enggak? Iya dia megang saya begini. Nah itu, jadi si jin ini bisa, perlu diketahui dia ini bisa menyerap kalori kita. Jadi kalau kita di posisi, maaf saya akan praktekkan ya, ini tanganmu ya, ini tanganmu kan dipegang begini. Nah dia akan bisa nyedot begini. Tapi kalau pakai kain begini, insya Allah enggak terlalu kram. Jadi begini. Nah dulu saya itu pernah, itu ada perempuan yang dia ini disukai tokoh kuda lumping. Kan itu kan ganas itu kalau jin kuda lumping, karena jinnya biasanya jenis kafir. Jadi kalau dibacakan satu ayat aja sudah frontal itu. Nah nanti dia ini posisinya, saya ini mau megang dia, tapi dia megangi saya. Nah setelah megangi saya itu dia hanya 5 menit tuh begini. Ketika saya mau berdiri, tiba-tiba agak sedikit lemes, loh kok begini. Terus saya cek, ternyata di bagian tangan saya ini memang semacam ada energi yang nyedot. Maka jangan sering-sering megang lama-lama orang yang kesurupan meskipun dia sesama jenismu, maksudnya laki-laki, kan begitu. Jangan kok kamu terus yang megang kesurupan perempuan cantik, terus kamu biar didiami enak ngulek badi misalkan, ya kamu sendiri nanti tahu resikonya. Selain tidak ghadul basar, ya dosa, ya
kamu lemes, ya lemes semuanya kan, gitu. Mohon maaf, kak, nyalakan dulu. Jadi minimalisir sentuhan, makanya kita pakai serban yang bagus, pakai serban. Lihat saya itu cara narik saya itu kan pakai serban saya. Kadang ya enggak nyentuh, kadang ya enggak nyentuh, cuman ditiup saja atau di isyarah saja begini keluar. Cuman kan enggak mesti setiap jin begitu, harus tahu jenis-jenisnya. Tidak mesti terus jin kamu ke sana terbang, terus terbang. Kadang ya enggak mau, harus melalui tarian. Jadi beda jenis maka beda cara prakteknya. Sekali saya ulangi, kalau ada orang kesurupan kamu jangan pegangi sering begini ya. Langsung kulitnya yang kesurupan atau dia megang kamu, jangan. Nanti kamu tiba-tiba lemes, bukan dia yang lemes, kamu yang lemes. Terus jadi seperti lari beberapa kilo begitu. Ini karena jin itu dapat mencuri kalori kita. Wallahu alam, kullu inni a'lamul ghaib. Yang ketiga, hindari keroyokan. Jangan dipegangi. Saya pernah melihat orang itu nyangani orang kesurupan, kalau dicera saya marahi. Maksudnya salah tegur. Ini kamu ngapain kamu pegangi? Satu peruqyah, satu pasien, tidak boleh pegangi. Tidak boleh dipegangi. Kenapa? Karena jin itu nanti akan marah. Kemudian dia sombong. Kamu beraninya keroyokan begitu. Nah, semakin dia punya alasan untuk mengemukakan kamu sombong, maka dia akan semakin kuat atau terasa kuat begitu. Kenapa tidak boleh keroyokan? Itu alasan pertama. Yang kedua alasannya kenapa tidak boleh keroyokan? Karena orang kesurupan ini karena suplai oksigen, sebagaimana intisari dari perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi karena terlambatnya oksigen suplai ke otak, karena si sukma manusia ini secara otomatis diendih apa nih ya? Diendih di apa nih Mas? Dicolong. Diendih itu ya ya Allah. Diambil alih, diambil alih oleh si jin itu. Makanya dia sulit sadar dengan kamu berkerumun keroyokan. Itu maknanya suplai oksigen di otak si mashur, masru' itu orang kesurupan itu akan tidak cepat nyampe. Suplai oksigennya berkurang gitu loh. Kamu sedoti, makanya cukup satu orang aja, terus kasih kamar, diamin aja. Dan nanti diam aja sendiri, sadar-sadar sendiri kalau memang suplai oksigennya secara ke otak ini maksimal. Terus kamu tinggal didiamin, jangan dikeroyok, didiamin di tempat yang sejuk, kemudian kasih kipas atau kamu kasih air di daerah otak sini. Karena kalau di otak kecil sini panas dia, karena dia dirasuki jin. Nah, di otak ini otak kecil kamu pegang sendiri ya, coba otakmu dipegang. Kalau nggak ada dekokan ini, nggak ada lubang ini, berarti kamu nggak punya otak. Coba otakmu dipegangin. Itu catatan yang kelima. Kemudian yang keenam, kalau dia misalkan kesurupan ini ya, muntah, udah keluar ya, muntah, ya. Terus sadar, astagfirullah. Nah, dia kan sadar tuh. Nah, sadar itu belum tentu keluar. Saya ulangi kalimat saya, sadar itu belum tentu keluar. Nah, bagaimana cara ngeceknya dia sudah keluar atau tidak? Gampang, tarik nafas, keluarkan mulut, tarik nafas, keluarkan mulut, pejamkan mata, cari ada yang energi yang ada masih sakit enggak? Ada. Sentuh. Nah, sentuh terus. Kamu bilang aja, jangan sembunyi sini. Nah, nanti dia akan dia akan mulai kesurupan lagi. Nah, maka ketika dia misalkan sudah sadar, astagfirullahaladzim, masih sakit Bu ya, misalkan masih sakit Kang, masih, misalkan kepala saya masih pusing. Nah, stop dulu. Lemes dah kamu?
lemes, ya nanti jeda dulu. Kalau kamu memaksakan diri berusaha sembuh terus mengeluarkan jil harus total, kamu tidak ngerti ini orang ini sudah makan belum, kemudian dehidrasi enggak, pertimbangan ke situ juga penting. Jadi jangan sampai kita egois dengan cara pengen jinnya cepat keluar, akhirnya muntah terlalu banyak sehingga dehidrasi. Nah, seperti itu. Maka cara poin yang keenam adalah beri jeda waktu, kesempatan untuk si orang yang kesurupan ini istirahat. Nanti kalau tidak begitu dia akan ngedrop. Kemudian kalau dia sudah kesurupan 3 kali, misalkan dia si jin santet ya, karena sudah SOP dilakukan, kemudian jinnya masih 3 misalkan, atau enggak dia kalau lebih dari 3 kamu nggak usah terlalu gubris omongannya jin jumlahnya, karena itu enggak pernah kuliah di jurnalistik sehingga dia enggak ngerti hitungan. Pokoknya kalau banyak dia akan bilang ribuan begitu. Itu bukan berarti terus jinnya ada ribuan, 1, 2, 3 sampai 1000, enggak, maksudnya banyak. Jadi kalau dia nganti ngedrop ya, misalkan aduh Pak Ustadz saya ini habis diruqyah ini ngedrop, nah, jangan khawatir, siapkan madu. Dia suruh minum madu, minum bukan nyicipi ya, namanya minum itu. Jadi ambil gelas, taruh madunya dikit aja, dah suruh istirahat, ngadu anget. Besok kalau masih ada sakit baru diruqyah. Jadi baru dikeluarkan lagi gangguannya. Jadi jangan terlalu posesif, jangan terlalu agresif sehingga mengenyampingkan kesehatan dehidrasi ini. Nanti kalau kamu ruqyah terus menerus, pengen mengeluarkan gangguan gaib terlalu nemen, terlalu keras, tidak mempertimbangkan kesehatannya, malah yang jadi adalah dia nanti diinfus di rumah sakit. Wallahu alam. Yang ketiga, kalau memang ada orang terkena santet jinnya, itu usahakan dia jauh dari buhul sihir ya. Kalau bisa jangan diruqyah di rumahnya itu. Nah makanya kemarin ada praktisi JRA yang dia ngeruqyah menggunakan mediator si pasien. Jadi bukan mediator dia bawa mediator, enggak, tapi pasien dibaca terpejamkan mata, suruh deteksi keliling rumah. Lah seperti itu malah justru parah nanti. Kenapa? Lah karena dia dekat bukul, ya jelas saja dia nyetrum nanti. Ya, jadi terus bagaimana langkah yang baik? Langkah yang baik itu deteksi dari jarak jauh, ya kan? Deteksi dari jauh itu karena Nabi sendiri ketika ketika dekat dengan sumur, kemudian suruh buhulnya itu, mau sahabat mau diambil, kata Rasulullah SAW, aku khawatir terjadi apa-apa pada kalian, maka buhul sihir ini membahayakan, jangan langsung diambil begitu. Kamu kemudian rompinya JRA, tapi deteksi buhulnya kayak di TV-TV itu memang terlihat kalau orang jadi tontonan, tapi kan aib itu, aib pasien kita yang harus kita jaga kehormatannya, kita jaga privasinya. Kalau jangan sakti-saktian, kan kasihan mereka umat Rasulullah SAW. Nah, kalau di TV-TV itu kan tidak ngurus itu pasiennya, itu kelihatan orang atau apa, nanti dia malu. Jangan sampai begitu. Terus kira-kira menurut saya ya, bukan menurut orang ya, kira-kira menurut saya bagaimana deteksi jarak jauh? Misalkan rumahnya di Tuban, kita deteksi dari Jakarta bisa jarak jauh, karena di alam jin itu tidak mengenal ruang dan waktu. Makanya nyantet itu jaraknya tidak ngerti rumahnya, jalannya jalan apa, ya tetap aja tepat sasaran begitu loh. Karena di alam jin itu tidak mengenal seperti itu, tidak mengerti jarak, ruang dan waktu. Makanya deteksi jarak jauh bisa dideteksi jarak jauh. Kalau ketemu buhulnya dihancurin sendiri si peruqyahnya ini. Jangan sampai pasiennya
disamperin keliling rumah suruh deteksi dekat buhul nanti kesurupan. Nah kalau kamu bisa deteksi ini masih ada enggak masalah. Masalahnya kamu kan mungkin baru begitu, baru terus dikira DRA nggak ngerti cara deteksi buhul, kemudian kamu tajribah sendiri, pasien dikelilingkan itu, waduh, nanti kalau dekat buhul kesurupannya makin parah. Karena bisa jadi satu buhul itu 7 hingga 10 jin yang berdiam diri di situ. Tunggu momen nyerang, lah kok kamu malah dia ini si jin ini di buhul itu nunggu momen nyerang, lah kok kamu malah apa ibaratnya mangsanya kamu kasihkan si jin itu, ya dia melahap masuk. Jadi kalau kasus sihir usahakan itu cara nangani kesurupannya usahakan dijauhkan dari buhulnya, jangan justru didekatkan kayak di TV-TV atau di ruqyah. Sebaiknya ya, sini saya katakan sebaiknya karena saya juga pernah melakukan dan sering juga melakukan. Tapi kan ini kan kalau sudah kalian ahli tidak apa-apa. Tapi kalau belum ahli narik jin atau nangani kesurupan, lebih baik kalau kamu ruqyah itu jarak jauh. Misalkan ini orangnya orang di Tuban, kamu deteksi dari sana, di ruqyah di sana dulu. Nah hasil deteksiannya itu di salah satu rumahnya itu dicari, digali, dicarilah terus kemudian jin-jin yang ada di situ diusir tanpa mediator. Tanpa mediator maksud saya tanpa pasien, jadi kamu sendiri yang ada nih. Itu saja saya kira, mudah-mudahan bermanfaat panjenengan semua. Kita sekarang menuju ke Pangandaran. Ini sudah sampai mana ini? Slawi, Kota Tegal. Ini saya setkan Tegal ya. Ini Tegal. Assalamualaikum Tegal. Sebentar, ini ada pertanyaan sambil jawab pertanyaan ya. Saya akan jawab pertanyaan sebelum saya tutup. Saya memberi kesempatan panjenengan semua. Jadi saya mohon maaf, ini saya jawabannya agak cepat ya, sebisa saya. Jadi tidak setiap pertanyaan bisa saya jawab loh ya. Jadi sebisa saya, kalau saya tidak bisa ya saya akan bilang tidak bisa. Mana ini ada pertanyaan enggak? Ini Gus, saya setelah pelatihan sudah ditangani Gus, tapi sekarang panas dan kepala masih suka pindah-pindah. Ini kasusnya apa? Azhara Haura. Ini saya nggak jelas. Kasus kamu apa? Ketempelan atau kasus sihir? Nggak jelas ini kasusnya apa. Mohon maaf ya, saya teruskan. Gus, apa bisa meruqyah lewat media foto? Sangat bisa. Gus, cara menyembuhin diabetes ruqyahnya? Cepat bukunya. Kelihatan di sini, kameranya jangan kelihatan. Nah, kalau diabetes, ini ya diabetes. Saya hanya menjawab 3 pertanyaan ya. Diabetes dicatat yo, dicatat diabetes. Kamu cari daun insulin, daun salam, mengkudu, kemudian dibacakan ayat syifa, minum 2 kali sehari. Insya Allah diabetes cepat luntur. Ya, dah itu. Pertanyaan selanjutnya ada enggak? 3 saja pertanyaannya. Wirid sakron bisa dijazakan marki tidak? Oh, tergantung tadi. Oh, tergantung. Kalau dia bentengnya lemah ya jangan dulu no sakron, nanti panas dia nanti. Makanya saya tidak ijazakan sakron ke setiap orang. Lihat dulu dia A atau B. Kalau B ya tidak saya ijazakan sakron. Kemarin itu ada orang yang aslinya A, karena sakronnya dibacakan 3 kali sehari, sesering mungkin malah kesurupan. Bukan karena sakronnya ini, karena dia orang yang ijazah ini sembarangan. Oke. Marki tergantung ya. Kalau baik pada subuh boleh. Tapi kalau dia tidak fatal ya. Kalau yang aman bagaimana? Aman Yasin ayat 9 saja, Al-Falaq An-Nas. Itu. Buhul dihancurkan secara gaib, apakah bisa Gus? Bisa. Kalau
gak cukup 250. Ya bisa nanti insya Allah kita akan bisa, agak perlu proses ya. Ya seperti mana Alfil itu loh yang di saya itu ada, bisa gitu Cakmu. Insya Allah subscribe, jangan lupa semuanya cari akun namanya Cakmu, jangan lupa unsubscribe, unlike dan no comment. Kudus, insya Allah ikut Kudus, ikut Jawa Tengah, ikut aja Jawa Tengah pelatihannya. Nanti Jawa Tengah cuman berapa hari itu? Hari apa Jawa Tengah ya? Februari. Oh Februari, lihat di Facebook ya, Jamia Ruqyah Aswaja, di situ ada jadwalnya. Kasusnya sihir masih belum lihat bukunya. Saya pelatihan ketemu Gus langsung punggung panas. Saya ketemu Gus lah, itu maksudnya itu masih belum. Pokoknya begini loh Mbak Zahra Haura, kalau kasus sihir itu selama towernya belum hancur, sinyalnya tetap ada. Jadi selama kalian sampean ini deteksi buhul, ya tetap tidak bisa sembuh. Begitu. Di luar pertanyaan perlu saya jawab.